Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, Suropati Channel kali ini hadir kembali. Kita berada di daerah Huntap. Huntap alias hunian tetap yang dulunya untuk pengungsian Gunung Merapi waktu meletus pernah mereka tinggal di sini waktu itu. Itu mungkin di daerah sini termasuk daerah Gejagan, Sriwedari Muntilan. Dulu lumayan banyak juga di sini, tapi sekarang tanpa penghuni. Banyak dari masyarakat sekitar, ya dari segala suatu hal gaib, pengalaman-pengalaman mereka, apa yang pernah mereka temuin dari mulai ketika dulu yang tinggal di sini sering ditiup-tiup waktu tidur, ataupun banyak yang melihat di atas ini ya pemirsa. Di atas itu sering kayak jagongan, ongkang-ongkang kalau orang Jawa tuh. Jagongan sambil ya sebegitulah. Banyak sekali cerita-cerita masyarakat, bahkan pas ketika lewat sini jalan depan itu ada juga yang ingin ikut bonceng. Kebetulan saya tadi juga sempat ketemu mereka dan sedikit ngobrol bagaimana di sini, terus apa saja hal mistis di sini dan sebagainya. Ya mungkin kurang lebih itu. Jadi ada berapa rumah sampai belakang sana, sampai ujung sana. Lumayan ini juga istilahnya sudah sunyi sekali, tanpa penghuni. Yang dulunya bekas waktu Gunung Merapi meletus sempat diungsikan di sini, yang dinamakan Huntap. Tapi sekarang sudah sudah tak berpenghuni lagi, ya karena ada suatu keibiahnya yang ya seperti itu, usil nggak terima dan sebagainya. Oke, tetap terus ikuti perjalanan kita di mana itu Suropati Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita sangat spesial sekali tayangan Mas, kedatangan Mas Hendra dan juga Mas Adi dari Paku Jawa. Kita malam ini akan mencoba melakukan penelusuran di hunian tetap ya Mas Hendra. Ya, hunian tetap. Hunian tetap ini diperuntukkan untuk pengungsi dari Merapi tapi nggak jadi dipakai. Ya, pernah dipakai tapi setelah itu mereka tidak betah di sini. Tidak betah di sini. Ya. Karena di hutan atau karena pengganggunya atau emang karena kondisinya dari rumah ini sepertinya? Dari banyak kemungkinan. Pertama mungkin dulunya pernah karena suatu mereka tinggal di sini, ada suatu gangguan juga dari makhluk astral di sini, sehingga tidak betah. Banyak hal tentunya, salah satunya itu Mas. Tapi kalau lahan ini milik warga setempat atau emang lahan masih milik pemerintah ini? Pemerintah. Lebih ke pemerintah. Dari yang saya baca kemarin ini udah milik pemerintah, emang diperuntukkan untuk para pengungsi, tapi ada namanya tersendiri bagi orang-orang yang tinggal di sini, punya nama sendiri. Misalnya ini punya Bu A, Bu B, ini punya ada namanya sendiri. Oh, ada. Tapi emang yang terakhir ini emang di sini udah tidak pernah dipakai karena mulai dari gangguan macam-macam. Dari kayak yang pernah tinggal di sini pernah bilang kalau mau tinggal di sana selamatkan dulu karena mungkin banyak gangguan, dari dia nggak jadi tinggal di sini. Kita akan coba langsung ke belakang aja untuk menelusuri langsung. Ya, oke. Kita akan melihat secara langsung lokasi ini. Jadi sosok yang di sini paling kuat atau apa? Banyak. Ada sosok seperti genderuwo juga. Jadi kayak gini. Jadi saya masuk ke sini. Ya, sosok di sini itu bukan sosok perempuan atau apa, tapi sosok laki-laki yang kayaknya kayak genderuwo ya Mas. Iya. Yang paling paling Usil juga. ya. Usil juga. Itu lebih ke di atas, genteng-genteng kayak gitu. Dulunya sempat warga ketika tinggal di sini itu diganggu juga dengan menampakkan di atas kayak duduk sila ataupun jagongan seperti itu. Ada dari sumber Katanya sih sini kan membuka lahan hutan ya dulunya. Ya, kita explore dulu Bang. Jadi aku jauh dalam masalah yang kami nanti bingung mau apa. Ini tetap ini.
gitu. Ini itu masih bagus sekali, benar-benar bagus dengan satu kamar. Ya, ini bagus. Jadi energinya cukup negatif sekali di sini. Kalau yang terasa kepekaan pasti rasa pengen muntah, mual dan sebagainya, itu adalah salah satu energi yang negatif. Sekarang sini. Ini saya di sini ya. Coba ya. Coba Mas yang tak pernah nonton lagi. Ini udah lama nggak konten jadi agak kurang gimana gitu loh. Di pohon pisang persis ada sosok wanita. Di sebelah mana Mas? Ini, yang ini. Ada sosok wanita. Oke. Dia ya sambil tertawa. Ya kayak gitulah. Dia centil. Sebenarnya ingin interaksi juga, tapi coba nanti. Jadi nanti kita juga bakal interaksi lagi Mas. Ya, insya Allah. Pergi kan. Mantap loh Mas, di sini alat Mas. Nah, itu. Nah, sekarang mulai merinding. Sebenarnya mereka tahu keberadaan kita datang sini. Ada yang ini langsung pergi, ada yang sengaja lihat-lihat aja. Jadi ini udah perumahan dan penuh dengan udah jadi satu sama kebun-kebun. Emang udah nggak terawat, nggak ada yang mau merawat tuh. Tapi sayang sekali ya Mas, ini sebenarnya perumahannya ini juga masih bagus-bagus, bangunannya juga masih lumayan baru sih. Sayang banget kalau nggak ditinggalin. Jangan kalau mau tinggal sini boleh kok Mas. Sendiri. Kayaknya Boleh Mas. mending tinggal di luar aja Mas. Oke, ada pohon besar juga itu. Ada sosoknya juga. Untuk lokasi ini sebenarnya kan yang saya tahu kalau untuk dunia kayak gitu mereka memiliki teritori, memiliki satu pemimpin. Kalau yang memimpin di sini tuh yang paling kuat sendiri lah. Pasti ada itu. Dari ini udah seperti komunitas, ada salah satu yang dikuatkan di sini ataupun yang menguasai, lebih ke menguasai seperti itu. Nanti kita akan coba untuk lebih ditanya-tanya ketika nanti saja ya. Iya. Ya masih ke depan lagi. Coba lihat ya Mas ya. Saya tadi lihat kekompakan di sini Mas di atas. Jadi konsepnya malah yang kayak hitam nggak terlalu hitam. Ya masih ada sih. Tengger. Panjang ya. Sampai ujung sana. Tapi sebenarnya rumahnya lumayan banyak juga ya Mas. 15 ini. Bagaimana? Apa yang dirasakan, Mas Motif? Ya. Bikin nafas jadi tipis ya gitu. Jadi semakin kesini energinya pun semakin kuat, semakin ini terasa dari hawanya. Apa mungkin kalau yang di daerah sini emang tempatnya dari penguasanya gitu bisa jadi nggak itu Mas? Belum, mereka masih istilahnya ngumpul ya. Masih mumpung. Tapi sudah tahu, pasti kan ada juga, maksudnya sudah dikasih tahu laporan dan sebagainya. Jangan mau sampai sana atau masuk? Kita langsung sampai sana.
ini Di sini banyak sekali kok bisa sosok-sosoknya. Ini kok ada menjalar gini, ini pohon apa ini? Kayak pohon itu ya, Pohonnya itu nggak beringin ya? terlalu besar, tapi sulurnya parasit pohon itu gini. Oh, parasit ya ini. Ini Ada sosok siluman juga di depan. paling kayaknya paling mengganggu dari tadi, mata saya tertuju ke tempat ini, matanya benar-benar tertuju ke tempat ini. Ya berarti ini udah sampai paling ujung ya Mas ini. Ini masih ada beberapa dua rumah. Ini benar-benar di tengah-tengah kebun. Dan sebelah sana itu ada makam, tapi untuk makam warga lebih tepatnya. Kalau untuk orang awam seperti saya, bagaimana cara paling bisa mendeteksi? Kadang saya bisa tahu sosok itu kadang lewat sekilas saja. Untuk kayak orang kayak saya tuh, saya kok penasaran banget sih yang ada di sini, bagaimana sih saya bisa pengen tahu aja lah gitu loh. Pertama, banyak hal. Kita pengen itu adalah sebuah kepekaan. Kepekaan itu dari pangroso, batin ataupun dohir. Kalau misalkan pangroso itu lebih ketika ada suatu sosok datang ke kita udah terasa dari mulai getaran, energi, hawa dan sebagainya. Itu suatu pangroso. Kalau batin mungkin ada yang masih samar-samar kita melihat itu sosoknya, Samar-samar. tapi lewat batin kita. Batin saya kok itu di depan itu sosoknya perempuan, benar-benar perempuan Nah, gitu loh. seperti itu. Tapi yakin kalau itu perempuan Nah, gitu. harus ada suatu keyakinan itu akan semakin jelas sosok itu. Tapi mata masih nggak bisa lihat apa-apa gitu loh. Iya. Cuma benar-benar gitu. Mungkin akan coba untuk menghadirkan sosok di sini. Mas Fatih akan mencoba untuk merasakan atau bagaimana? Boleh. Ya pemirsa, yes, buat ini juga kan mengolah saya ya. Boleh jadi teman-teman ini Saya harus apa coba Yang penting fokus, konsentrasi, merasakan aja. pengen Aku merasakan nanti sosok-sosok yang ada bantuin ya. di tempat ya. Jadi kita lihat aja prosesnya. Mungkin antara batin, rasa disatukan. Bagaimana? Sana lagi. Yang datang cewek. Yang datang cewek. Ya, nah. Ya Benar seperti ya, itulah. Wanita. Tapi kok bukan rusak. Wanita. Ya tuh bagus sekali kan. Jadi bukan Oh berarti itu supaya tidak cuma jadi halusinasi tok, itu memang harus dikombinasikan dari keyakinan sama
apa yang kita bayangkan itu ya. Iya. Yang kita rasakan itu. Datang sih mas, kayak datang gitu loh. Jadi bukan kita membayangkan ini apa, tapi Enggak membayangkan. bayangnya itu datang sendiri gitu. Soalnya kan dari dulu saya juga kayak pernah ini beneran nggak ya, ini beneran nggak ya, tapi kayak kurang yakin gitu mas. Itu istilahnya harus diasah juga ya kan. Selain kita harus yakin diolah. Pertama mungkin salah, namanya belajar salah wajar. Tapi lambat laun semakin tetek jadi semakin itu ya itulah pembelajaran proses. Ada sesuatu. Ya, pemirsa Suropati Channel dan juga pemirsa tayangan Mas, untuk kali ini tadi kita kebetulan melakukan acara meditasi sebelumnya, perjalanan astral maupun melatih suatu kepekaan dari suatu gabiah di sekitar sini. Mungkin kita akan interogasi dulu bagaimana hasil dari meditasi mereka. Mungkin dari Mas Fatih dulu, bagaimana mungkin bisa dijelaskan seperti apa Saya hasilnya? akan mencoba menjelaskan. Jadi ini meditasi saya saya sudah mencoba beberapa kali, tapi di tempat ini bersama Mas Indra yang paling terasa lah. Pertama saya mencoba, sudah tersambung pikirannya dengan ada cahaya ungu mas, cahaya ungu tuh masuk, cahaya itu terang sekali. Enggak lama sosok besar itu mencoba datangin saya. Dia udah mau masuk ke seluruh badan tapi udah mencoba masuk. Hati saya deg-degan, deg nggak jadi masuk gitu loh. Hati saya deg-degan, deg itu dia pergi lagi. Nah terakhir tuh saya coba geratak lah, coba Bahasa Indonesia geratak-geratak, katamu bisa bingung juga kan? saya coba Geratak-geratak itu apa? coba memasuki, coba ke tempat lain. Iya. Saya ketemu sosok kakek ketawa sama saya. Dia pakai jenggotnya itu panjang, hitam putih itu kayak udah tua, terus ini tapi lebat. Dia pakai sorban putih juga. Dia tertawa sama saya di depan saya tapi nggak mau ngomong gitu loh. Kayaknya bukan dari tempat sini juga karena apa ya? Jadi dia tuh cuma meliatin saya aja gitu. Memperhatikan memperhatikan tapi sambil tertawa. Senyum lah. Seperti senang, kayak saya datang kayak senang gitu. Nah waktu buka mata, ini ada cewek di atas itulah, langsung kayak merem lagi ya. Nah gitu aja ya. Jadi posisi ketika dibuka gerbang gaibnya itu pasti ada suatu cahaya ungu. Kalau nggak ungu bisa putih dan sebagainya. Itu adalah suatu dasar. Dan mungkin setelah itu ada suatu makhluk yang masuk atau berjumpa dan sebagainya seperti itu. Mungkin Mas Slamet, bagaimana hasil dari meditasinya? Saya cuma mendengar kayak terbang, sosok terbang gitu ya. Sosok terbang, lalu hinggapnya itu di samping saya, itu kayak mau ngajak interaksi gitu aja, tapi saya menolak. Terus menolak secara halus atau secara kasar? Menolaknya saya secara halus. Secara halus saja. Lagi flu mas, lagi flu. Terus sama ya itu kayak dibilang tadi kayak pendekar kalau saya. Kayak seperti pendekar itu pakai sendal pendekar yang ada tali-talinya itu, cuma ngelewat ngawasin gitu, ngawasin wirawiri itu aja. Itu aja ya. Selanjutnya mungkin Masnya bagaimana hasilnya? Tadi pas waktu dibuka, lebih kenceng mungkin. Ya pas waktu awal dibuka itu sebenarnya saya udah masuk, pas mau masuk ada yang ngejaga, maksudnya ada sosok hitam yang tiap saya masuk saya kepental, pas saya ngikutin arah cahaya itu saya berusaha masuk ke sisi yang lain kan, terus saya ngerasa yang di sana tuh mas, tuh rame banget, serius, itu udah ramai dari kerasa dari tadi. Terus saya
tadi itu udah kayak ngumpul di depan sebenarnya, udah berlalu lalang di depan sini, di atas, di sekitar sini. Terus dari arah sana juga banyak banget. Yang paling terasa di sana. Di sebelah kiri yang masih besar banget. Terus sama yang itu pas saya udah mulai masuk, tiap saya mau masuk di situ ada sosok hitam terus, saya mental terus. Jadi banyak yang memang berusaha mau masuk, cuman nggak tahu kenapa dia mental, nggak ngerti, aku juga ngerti di situ. Ya mungkin itu aja sih mas. Oh iya. Kalau untuk Mas Topa sendiri bagaimana? Saya cuma merasakan ya mas ya, Ya. pas pertama dibuka pintunya itu saya kayak ngeblank gitu. Nah, kelamaan saya pas fokus di depan daerah situ ada yang ngawasi itu, tapi matanya itu kayak yang satu kayak nggak kelihatan. Nah, ada yang dari sebelah kiri saya kayak berat gitu, berat hilang, terus mau kayak masuk gitu loh, kayak masuk ke badan saya. Tapi saya terkontrol gitu. Oh ya, bagus. Cuma merasakan itu. Jadi hampir semua dari sebelah kiri mas. Jadi sebelah kiri datanya dari sebelah kiri semua. Tenaganya bukan kecil lah, tapi besar. Sekali langsung datang datang langsung masuk banyak. gitu. Iya. Sekali datang berat hilang gitu. Sama berat langsung pergi. Karena hati saya juga deg-degan. Duk. Iya. Ya memang tadi banyak sekali sih sosok-sosok yang hadir di sini. Ingin coba ada yang interaksi atau ingin menunjukkan eksistensinya. Yes, itulah mengolah rasa, itulah mengolah kebatinan, itulah belajar proses meditasi dan sebagainya, merasakan dan sebagainya. Oke, tidak apa-apa, semoga bisa menjadikan informasi semuanya untuk pemirsa Suropati Channel maupun tayangan Mas Channel. Jangan kemana-mana, habis ini masih ada sesuatu yang lebih menarik lagi. Tetap terus ikuti perjalanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa semuanya, untuk kali ini kita akan coba untuk interaksi menarik sosok yang berada di sini. Semoga nanti bisa memberikan suatu informasi tentang keberadaannya di sini dan sesuatu hal yang di sini seperti apa. Kita coba untuk menarik. Oke. Assalamualaikum. Bisa komunikasi aja. Assalamualaikum. Bisa santai ngobrol. Assalamualaikum, Mbak. Bisa komunikasi. Sini mohon Mbak. Sini aja sini. Assalamualaikum. Mana Pak? Kali sinten. Mau kemana? Duduk dulu. Barusan lagi di mana sih? Bisa perkenalan? Dengan siapa? Dengan siapa? Lebih kencang suaranya. Kali sinten kula saniki. Assalamualaikum. Kali sinten. Nggih, ngertos. Sinten asmanipun? Bisa perkenalan Mbak? Dia bilang weruh aku toh, lihat aku toh. Kali sinten kula? Asmanipun? Sampean yang ada di mana Mbak? Yang ada di sana ya. Bisa perkenalan Mbak dengan siapa namanya Mbak? Oh nggak punya nama. Oh duwe siapa? Nggak mau disebutin namanya. Mbah. Ada tanglet kula saged mau tanya sing boleh. Ya lebih kenceng Mbah. Suaranya Mbah. Kenapa? Tiang-tiang kok mboten saged nganggani mriki. Udah bosan. Saya bilang tanya kenapa
orang-orang kok nggak mau menghuni sini, pada bosen-bosennya diganggu. Enggak sejatinya tinggal di sini. Itu karena apa Mbak? Karena diganggu dari kaumnya sampean atau oh manusia yang mengganggu ya? Ini kalau wong susah toh Mbah. Ini kalau wong susah toh. Ini kalau wong susah saking Merapi. Susah betul gak ada panggenan Merapi jeblok. Kali dewe-dewe. Berarti intinya mereka tinggal di sini tuh mengganggu ya Mbak? Mengganggu ya, mengganggu aktivitas seperti kaum. Oh berarti nggak suka. Emangnya dulu itu sini tempatnya itu tempat seperti apa Mbak? Oh banyak pohon-pohonan. Oh berarti nggak suka ya di sini dibangun seperti ini tuh nggak suka. Ini kalau ganggu jenengan buatan? Ganggu. Kenapa kok ganggu? Cuman mau kenalan aja Mbak, mau Kalau kan tanya-tanya. suwanto Mbah, kalau suwanto Mbah kalian jenengan. Ini kalau menungso, kalau suwan kalian jenengan, kalau saya buatan petakilan dong iki. Napa rame-rame iso dhewe. Saged. Oh nggak suka ya, banyak orang seperti ini nggak suka ya Mbak. Terus kemarin emang sengaja yang pada tinggal sini diganggu biar nggak betah gitu apa gimana itu Mbak? Orang rame nggak suka berarti ya, nggak suka kalau ada aktivitas manusia di sini. Panggonan. Oh panggonan. Merasa terganggunya karena apa Mbak itu Mbak? Wis konggon-goni. Dari mulai tempat ya, kalau seperti aktivitasnya itu mengganggu nggak? Mengganggu. Kalau misal seperti manusia yang di sini dia melakukan ibadah sholat gitu, sampean juga terganggu ya. Tapi nggak suka, oh, nggak suka. Padahal kan itu salah satu ketundukan dia Mbak, sebagai manusia punya agama. Iya beda, makanya harusnya kan nggak usah merasa terganggu, kita itu kan berdampingan. Ada tambahan? Kenapa kok menungso niku mboten pareng dados siji? Kan alamnya pun beda. Niku mboten ganggu jenengan. Maksa kok. Dhisik aku nang kene. Oke, Tapi jenengan kan dimensinya kan lain toh Mbak. Dimensi ini ya dhisik aku nang kene dirubah-rubah. Aku nyaman. Berarti misalkan Mbak besok lagi dipakai lagi untuk penghunian gitu, berarti tetap akan diganggu ya Mbak? saged. Golek panggonan. Jenengan purun enten menungso tapi jenengan kudu golek panggonan piyambak. Kabeh. Kabeh. Pindah kabeh. Oh beda. Ada berapa banyak Mbak di sini Mbak? Ora akan dihitung. Oh, udah. Berarti udah kayak seperti menjadi kerajaan gitu Mbak ya. Di sini bisa disebutkan Mbak ada sosoknya itu apa aja gitu. Kok sing gede posisi. Sing mriki sing paling kuat sinten? Sinten? Asmanipun? Mbah-mbah sing ngagem baju putih teng ngajengan sinten? Nggih, kula pengen ngetos asmane. Mbah-mbah sing teng ngajengan niku. Nika tiyangnya sae. Nika sae mboten ganggu, mboten apa-apa to kula ngobrol kae niku. Mboten nggih. Itu kalau yang sering mengganggu orang lewat itu sosoknya apa itu Mbak? Kan ada dari warga sini lewat naik kendaraan sering diganggu, ikut bonceng gitu. Oh memang dia sukanya mengganggu ya. Dia suka mengganggu, hobinya kayak gitu. Sing tengah Di jembatan. jembatan depan itu ya. Mbak Ayu nih Mikal. Nggih. Lamale. Oh malah malah. Itu berarti niatnya biar nggak ada yang sering aktivitas di sini Mbak ya, biar diganggu, biar sini kosong gitu sepi ya tanpa aktivitas ya. Jadi saat kita memasuki tempat kayak gini dengan bertemu sosok kayak gini, kita tahu kalau dia jin ya. Nih, sosok benar-benar jin yang pasti nggak suka kalau hunian mereka itu dijadikan tempat tinggal bagi manusia. Nah, bagaimana cara manusia biar bisa bersatu dengan mereka tanpa saling mengganggu? Mboten saged berdampingan. Berarti misalkan sini mau ditempatin manusia lagi, jadi dari kaum sampean minta dikasih tempat dulu gitu Mbak ya.
Paling suka itu tempatnya seperti apa, Mbak? Adem. Oh, yang adem dingin. Berarti kayak di hutan gunung gitu ya, suka ya? Oh gitu. Berarti yang seperti apa, Mbak? Bisa disebutkan? Oh, dekat kampung tapi yang sepi. Oh. Jenengan emang kalau nyari tempat sendiri nggak bisa, Mbak? Harus ditempatkan gitu ya? Oh. Berarti misalkan besok tempat sini mau dipakai lagi tapi jenengan bisa dipindahkan ke tempat yang lain, berarti bisa, Mbak ya? Oh, ya. Ya semoga aja besok penghunian tempat ini masih bisa dimanfaatkan oleh manusia, karena sayang ya perumahan sebesar ini akhirnya ditinggalkan kosong seperti ini tanpa penghuni ya, Mbak. Misalnya mau ada orang tinggal di sini tapi orangnya soleh, tiap hari ngaji, tiap hari sholat, nggak pernah putus, apa tetap baik kuat? Tetap pindah sendiri apa tetap mau ganggu sampai orangnya nggak kuat? Ganggu. Kalau misalnya dari satu pondok pindah ke sini tiap hari dengar suara ngaji, Nggak bisanya kenapa itu, Mbak? Keiling aku rasa ganggu. Oh, berarti Keiling no. berarti menunggu kilafnya, Mbak ya. pesan buat kita, mereka bisa ganggu kalau kita lagi nggak ingat sama Tuhan, kalau kita nggak apa nih? Aku dikenake. Ojo dikenake. Rahasia itu. Makanya kalau dikenake kenapa Mbah itu, Mbah? Kalau Nggak kalian suka, sampai Mbak, nggak ya. sholat atau nggak ngaji, mereka dengan leluasa mengganggu kalian. Oh, ada waktunya tersendiri. Oh, ya, itu buat pelajaran kita para manusia ya, kunci. Dari ucapan juga udah kelihatan, Mbak ya, perilaku ya. Mau kemana, Mbak? Terus kalau di sini aktivitasnya kalau nyari makan kemana, Mbak? Nyari sendiri ya. Ada yang mau disampaikan mungkin, Mbak? Oh, gitu. Emang dulu caranya mengganggu seperti apa sih? Caranya? Suara-suara ono. Suara, dengan suara-suara. Terus Turu tak impeni. waktu ketika tidur manusia yang tinggal di sini sampai hadir di mimpinya. Terus apa lagi? Oh, ada yang menampakkan. Dari pohon-pohon itu biasanya sosok apa aja yang biasanya menampakkan diri itu? Gendruwo? Oh, rupanya. Atau wanita-wanita itu? Wis paling oke. Yang sengaja usil. Saling usil ya, Pak, ya. Mukanya buruk itu, Mbak ya, kadang ya. Bisa, Mbak, dicontohkan, Mbak, ketawanya dia seperti apa, Mbak? Nggak bisa. Jangan sok ganggu ora. Mesti. Senang, Mbak ya, hobi ya. Iya. Oh, hobi. Kalau sampean ganggunya seperti apa? Oh, dijawel. Dijawel. Salaman, Pak. Salaman, Pak. Kulo sinten, Mbah? Patih, Mbah. Yang Magelang. Napa, Pak? Sampean maringin apa, Pak? Terus berarti misalkan ketika dari sebangsa kamu mengganggu mereka, mereka itu bagaimana? Ganggu terus. Enggak, maksudnya mereka itu ketakutan, Yo wis mesti ketakutan. Manusia, kebanyakan manusia yang kurang iman dan sebagainya takut sama sampean gitu atau gimana? wedi lu mau mlayu. Oh, pada lari, senang ya, Bang? Tak ceritake karo tonggo-tonggone. Oh, setelah itu ketika mereka takut sampean menampakkan diri atau menakuti, mereka lari, Tapi terus cerita ke tetangga-tetangganya, Gosip makin berarti. nyebar, terus sampean semakin senang. oh iya. Oh, jadi seperti itu pemirsa, tekniknya jin ya kan. Ketika jin itu menakuti manusia, Berhasil. tapi justru manusianya itu ketakutan,
Justru mereka lebih bangga, mereka lebih senang. Sini aja mbak. Kenapa kok buru-buru Itu. pergi? Ada apa? Kasihan itu comberan situ mbak, nanti sakit badan. Ada apa? Kan lagi ngobrol. Ngobrol dulu mbak, belum selesai kita ngobrolnya. Ada yang datang? Hah? Banyak yang mau hadir ke sini, banyak kan? Menyampaikan sesuatu. Ada sosok siluman di pohon itu? Sini nih kok. Siapa itu? Mau ke sini? Jangan Oh, ada yang ngomong nggak? Kalau nggak ngomong sih nggak ini. Yang ngomong aja, maksudnya informasi di sini seperti apa dulunya, ya kan? Dulunya seperti apa? Sudah berapa lama manusia itu tinggal di sini, ya kan? Mungkin bisa dijelaskan sudah berapa lama dulu ketika banyak sekali ya yang tinggal di sini, banyak berdesak-desakan. Maksudnya manusia yang ketika waktu dulu sebelum pergi itu banyak juga di sini yang tinggal. Oh, kacau pikirannya mbak ya. Ya kan karena mereka penghuniannya di sana kan lagi kena musibah apa bencana, makanya pikiran juga kacau. Tapi kata tambah sing mboten ganggu, yang nggak ganggu di sini tuh banyak toh. Lebih banyak yang ganggu daripada yang enggak gitu. Banyak yang suka juga toh, di depan itu banyak yang suka. Kalau banyak yang sholat di sini, banyak yang mengaji di sini juga banyak toh. Tapi kan mereka juga penghuni sini, mereka berhak mendapat orang-orang yang Oh gitu, biasanya mereka nggak kuat dengan gangguan-gangguan gitu pergi. Jadi salah satu solusinya adalah sampean dipindahkan semuanya ke suatu tempat yang lebih nyaman, terus di sini bisa ditempati gitu. Ya semuanya teman-teman kamu, salah satu ya begitulah pemirsa. Dan salah satu agar bisa difungsikan kembali, mungkin sesuatu kaibahnya di sini ataupun jin bangsa dia dipindahkan ke suatu tempat yang lebih enak dan sebagainya, gitu kan? Mungkin insya Allah bisa ditinggali lagi. Ya mungkin bangun musola atau apa mungkin itu bermanfaat. Ada informasi lagi? Oh ya, nanti ya. Nanti lah. Nanti masukin nanti aja ya. Mau datang ke sini, ada yang mau datang. Mau menyampaikan sesuatu? Mau apa itu mbak? Itu yang penguasa sini ya. Yang penguasa sini mau datang ke sini. Oh bukan, penjaganya malahan. Oh pas ini. kali penguasanya mboten saged. Iso Bisa napa? lawan di Nah, mboten ngerti. Udah Mas Hendra. Niatnya nggak mau menantang, bah mau nyari informasi aja. Begitu. Ada informasi apa lagi? Itu yang cewek yang di jembatan itu, dia lagi ngapain? Oh, suka menampakkan juga. Cuman duduk di sana ya, menampakkan yang pada lewat situ ya mbak. Jadi sebagian masyarakat ada juga ya, maksudnya ketika itu dari pengalaman pribadinya, iya. Kadang ketika lewat naik motor, ngikut di belakangnya, kok terasa berat dan sebagainya. Setelah tengok, oh ternyata ada yang bonceng. Ya itulah. Ya mungkin insya Allah ketika kita sebelum suatu perjalanan membaca doa maupun Al-Fatihah dan sebagainya, insya Allah terbebas dari suatu gangguan yang seperti ini. Ya baiklah, terima kasih. Ya, balik lagi. Bisa ya mbak? Ya, ya udah. Makasih Mas, itu dulu. Kita lanjut nanti selanjutnya lagi. Iya mbak. Istighfar. Ya,
pemirsa Suropadi Channel. Untuk kali ini kita ada suatu proses uji nyali ya bersama Mas Raji. Ya, udah siap ya? Udah siap. Ini berada di rumah hunian tetap yang masih di tempat yang tadi. Kita coba untuk tinggal bagaimana? Tinggal sendirian nanti seperti apa? Ada suatu gangguan atau apa? Oke. Siap, Mas. Ya pemirsa, di ruangan ini saya merasakan hawa yang panas dan di
punggung saya merasakan agak berat, berat. Seperti ada sesuatu yang di dalam punggung saya, cuman hawanya itu cuman merasakan hawa yang panas. Dan kalau untuk penampakan itu saya belum merasakan, cuman ada hawa yang panas, dan tepatnya di punggung saya itu ada sesuatu yang seakan-akan itu menempel, jadi agak berat gitu. Kalau di sini itu katanya dulu tempat istilahnya tempat pemukiman para korban letusan gunung berapi. Nah, dulunya kan dihuni di sini itu, cuman ada sesuatu, istilahnya penghuninya itu diganggu oleh makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, makhluk astral gitu. Jadi istilahnya pada nggak betah di sini, entah apa itu karena ketakutan atau gimana gitu kan. Jadinya sekarang istilahnya tempat ini terbengkalai, tidak dihuni lagi. Kalau dulunya itu tempat penampungan untuk korban letusan gunung berapi.